Listen, everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. Sejak pertama kali kita melihat patung Hashirama dan Madara di air terjun Konoha, kita tahu bahwa Madara adalah orang yang spesial, meskipun kita belum tahu siapa dia. Nama itu membuat kita penasaran. Siapa orang yang mempunyai patung bersebelahan dengan patung Hokage pertama? Orang yang membangun desa Konoha itu sendiri. Siapa dia? Apa pencapaiannya? Bagaimana sifatnya? Seberapa kuat dia? Seberapa penting dia? Kita tidak akan pernah lupa namanya. Dia Madara. Madara pertama kali terlihat di episode 300-an. Sebelumnya dia hanya dimention oleh beberapa karakter dan tidak pernah terlihat. Dan pertama kali kita melihatnya, sangat epic. Bisa dibilang salah satu best entrance di dalam anime. Dia adalah perwujudan dari kepercayaan diri itu sendiri. Kita melihat Madara dengan mudah membantai seluruh pasukan shinobi yang mencoba melawannya. Ini membuat kita sadar siapa yang hanya seorang shinobi dan siapa yang sebenarnya seorang dewa. Madara walaupun antagonis dan seorang villain dalam series Naruto, dia adalah orang yang secara tidak langsung menyelamatkan dunia shinobi, membawanya dari perang yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan kepada kedamaian dan kebahagiaan. Madara lahir pada periode di saat perang adalah bentuk pertahanan diri untuk semua orang. Perang sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Perang sudah seperti kehidupan itu sendiri. Masa hidup paling lama seseorang hanyalah sekitar 30 tahun. Metode dalam perang dan pertarungan terus berkembang, tapi motivasinya tetap sama. Rasa tamak, kebencian, ketakutan, dan balas dendam. Di masa itu, dua klan paling kuat, Uchiha dan Senju, terus bertempur satu sama lain. Madara adalah produk dari perang ini. Dari perang ini kita dapat melihat bagaimana seseorang merasakan kesedihan terus-menerus dan bermimpi agar tidak merasakan kesedihan yang sama, menciptakan rasa tamak, kebencian, dan ketakutan itu sendiri. Di masa muda Madara, dia bertemu dengan Hashirama Senju. Hashirama diperlihatkan selalu sedikit lebih baik daripadanya dalam semua kompetisi yang mereka lakukan. Tapi Madara tidak memiliki rasa iri atau merasa dirinya inferior karena itu. Dia menyukai rivalitas yang mereka jalankan. Pertemanan mereka hanya sebentar karena tidak lama setelah itu, mereka tahu bahwa mereka adalah anak dari klan yang saling berlawanan dan tidak ada tempat di mana mereka bisa berteman di masa itu. Madara dan Hashirama mempunyai mimpi yang sama di waktu mereka kecil. Mereka bermimpi akan dunia yang damai. Tapi pertemanan mereka itu terlarang. Tidak ada jalan di mana Uchiha dan Senju dapat saling bertemu tanpa saling membunuh satu sama lain. Dan yang paling buruk dari perang ini adalah yang menjadi korban paling banyak di kedua sisi adalah anak-anak. Madara telah kehilangan 3 saudaranya di umur yang masih muda gara-gara pertempuran tanpa akhir itu. Tapi dia tidak membenci sisi lain dengan buta dan tak berpikir karena apa yang terjadi padanya. Dia bahkan tidak memperlihatkan kebencian terhadap siapapun meskipun dia mengalami banyak sekali tragedi dalam perang. Madara yang telah kehilangan semua saudaranya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi saudara terakhirnya, Izuna. Madara dan Hashirama terus berusaha melatih diri mereka untuk menjadi lebih kuat dan akhirnya menjadi pemimpin dari klan mereka. Tidak lama setelah itu, Tobirama, adik dari Hashirama, membunuh saudara terakhir yang dimiliki Madara, Izuna. Madara tidak membenci Hashirama karena itu. Dia bahkan tidak berniat sedikit pun untuk membalaskan dendamnya. Dia tahu bahwa ini semua karena perang. Dan yang salah bukanlah sisi lain dalam pertempuran ini, melainkan sistem dari kehidupan itu sendiri. Dia pernah merasa ingin melakukan balas dendam, tapi tidak jadi dilakukan. Karena ekspresi yang dia rasakan ketika menerima tragedi itu bukanlah kebencian ataupun kemarahan. Dia sedih. Hashirama memberikan nyawanya sebagai ganti akan kehilangan yang dirasakan Madara. Tapi Madara menolak dan mereka bersama membuat perdamaian antara dua klan. Hashirama rela berkorban untuk menghentikan konflik antara Uchiha dan Senju. Ketika perang antara Uchiha dan Senju berakhir, Madara akhirnya membangun desa yang sudah dia impikan bersama dengan Hashirama. Tapi mimpinya berbeda dengan Hashirama yang selfless, yang memang hanya ingin masa depan yang lebih damai. Madara dari dulu mempunyai mimpi yang lebih personal karena tujuan utamanya adalah untuk membangun tempat di mana adiknya bisa aman. Dan adiknya telah mati, tapi dia tetap berusaha membangun mimpinya. Dia tidak pernah diterima secara penuh oleh desa yang dia bangun, dan bahkan sering kehilangan kepercayaan dari klannya. Dia dijalankan sebagai Hokage, tetapi akhirnya posisi itu diberikan kepada Hashirama. Namun dia tidak merasa cemburu atau marah kepada Hashirama. Dia hanya merasa sedih.
Dia pergi dari desa dan kembali lagi dan dikalahkan lagi oleh Hashirama. Dan akhirnya pergi sendiri ke dalam gua dan terlupakan. Meskipun dia mengalami semua ini dalam hidupnya, ketika dia di Edo Tensei, dia masih memperlihatkan integritas yang hebat dalam pertarungannya. Madara sangat pesimis dan khawatir akan dikhianati, yang membuatnya tidak bisa mempercayai siapapun untuk memiliki kontrol apapun. Dia juga takut ditusuk orang lain dari belakang, yang membuatnya menjadi orang yang menusuk orang lain dari belakang. Ini bahkan disimbolkan dalam Susanoo miliknya yang memiliki kepala dua, di mana satu kepala menghadap ke belakang. Kekhawatirannya ini menjadi lebih buruk ketika dia kehilangan adiknya, Izuna. Motivasi di balik mimpi Madara tidaklah sama seperti Hashirama yang memang hanya ingin menghentikan pertumpahan darah dan pengorbanan anak-anak dari kedua pihak. Madara memiliki mimpi itu karena dia tidak mau Izuna memiliki kesedihan yang sama yang dia rasakan, dan dia juga tidak mau kehilangan adiknya lagi. Dan akhirnya, dia belajar tentang sejarah shinobi dan siklus kegagalan yang tampaknya tak berujung. Dan dia melihat bahwa takdir yang dirasakan dari hasil konflik antara Uchiha dan Senju tampaknya abadi dan tidak akan pernah berhenti. Di batu itu, Madara melihat kehidupan penuh penderitaan yang tidak mempunyai akhir. Dan dia merasa bahwa mimpinya mungkin tidak dapat dicapai. Dia merasa sedang mencari kedamaian yang tidak akan pernah bisa dicapai, yang membuatnya pergi menantang Hokage pertama. Dan Madara mati di tangannya, di tangan teman lamanya. Tapi Madara, dia sudah merencanakan semuanya. Nantinya, dia akan mengaktifkan Rinnegan dengan tubuh Hashirama yang sudah dia ambil untuk menyempurnakan rencana mata bulannya, The Infinite Tsukuyomi. Madara bertambah tua dan dia mencari Obito Uchiha untuk melanjutkan rencananya. Seorang anak yang kesepian dengan tubuh yang sudah hancur. Madara merencanakan kejatuhan mental Obito dengan membuatnya menyaksikan kematian Rin di tangan Kakashi. Madara tahu bagaimana rasa sakit bisa membuat seseorang melakukan sesuatu yang gelap dan keji. Madara membuat Obito melanjutkan misi Tsukinome, proyek bulan, dengan berkata bahwa itu bisa menghidupkan Rin dan orang lain yang disayanginya kembali. Obito adalah kandidat yang sempurna untuk mewujudkan mimpi abadinya, yang nantinya membuat Madara bangkit kembali. Kepribadian dan filosofi Madara berasal dan dikembangkan di masa kecilnya. Dikelilingi oleh perang dan konflik, Madara sangat kuat sebagai seorang shinobi karena bisa membunuh banyak orang dewasa di umurnya yang masih muda. Sepanjang konflik tak berujung yang dia saksikan, dia dan Hashirama sadar bahwa satu-satunya hal yang bisa membuat mereka mencapai mimpi mereka adalah dengan membangun kekuatan, membangun kuasa. Dan mereka, karena tidak punya pilihan, sangat menghormati kekuatan. Dan itu melahirkan sifat kompetitif Madara. Madara sangat kompetitif. Sifat itu juga bertambah tumbuh ketika dia berteman dengan Hashirama karena mempunyai sifat kompetitif yang sama. Di tahun-tahun terakhirnya, kita mulai sadar bahwa Madara sangat menyukai pertempuran. Dia menyukai pemandangan dan suara dalam pertempuran, meskipun mimpinya adalah kedamaian sejati. Madara sangat karismatik. Dia tidak menghormati orang yang dia rasa lemah. Dia hanya menghormati orang yang dia rasa adalah orang yang kuat. Dia sadar akan kemampuan musuhnya, tapi tidak pernah menunjukkan rasa marah, benci, atau perilaku yang sadis. Dia hanya ingin menciptakan masa depan yang damai. Dan Madara terlihat merasa bahagia hanya ketika bertarung melawan Hashirama, atau seseorang yang dapat mengingatkannya kepada Hashirama, seperti Guy. Ketika Hashirama memasuki medan pertempuran di saat perang shinobi keempat, Madara sangat senang merasakan kehadiran dari cakra saingannya, Hokage pertama. Dialah yang mendorong Madara menjadi shinobi yang lebih baik dan terus membangun kekuatan. Dialah yang mendorong Madara menjadi salah satu shinobi paling kuat sepanjang masa. Itu adalah satu-satunya hal dalam hidupnya yang disukainya dan tidak pernah diambil darinya. Rivalitas yang berlanjut dengan sahabatnya. Aku tidak pernah melihat Madara sebagai villain yang evil seperti di kebanyakan show. Dia hanyalah sosok yang secara tragis dihancurkan oleh takdir dan nasib yang tidak pernah membiarkannya menang. Setelah Madara membaca tentang kegagalan para shinobi dari masa lalu, dia langsung kehilangan harapan bagi umat manusia dan percaya bahwa Hashirama akan gagal. Hokage pertama adalah kebalikan dari Madara. Dia tidak memiliki sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh Madara. Hashirama dipenuhi dengan harapan dan hal positif. Dia memiliki harapan untuk generasi selanjutnya. Sedangkan Madara yakin bahwa siklus itu tidak akan pernah putus. Itu alasannya dia memutuskan untuk tidak membiarkan siapapun menghentikannya. Madara sangat controlling. Dia menginginkan sesuatu dengan tangannya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan siapapun berdiri menghalanginya merealisasikan rencananya untuk menempatkan dunia di bawah Genjutsu. Tapi
Rencananya itu tidak asal dibuat. Selama dia hidup, dia terus-menerus mempelajari orang-orang di sekitarnya dan motivasi mereka. Orang-orang menginginkan perdamaian, tapi berakhir menciptakan konflik atas nama perdamaian itu sendiri. Madara dari awal menginginkan yang terbaik untuk Konoha. Dia hanya merasa bahwa sifat manusia tidak sesuai dengan dunia yang ingin diciptakan Hashirama. Hashirama terlalu berharap untuk masa depan. Madara sadar akan sifat manusia. Kesetiaan terhadap satu kelompok membuatmu rela membangun konflik dengan kelompok lain. Kesetiaan terhadap klanmu hanya akan mengarah kepada konflik terhadap klan lain. Sangat susah untuk membuktikan bahwa Madara salah. Hashirama bahkan membuktikan poin Madara di saat Hashirama rela membunuh Madara, temannya sendiri, untuk melindungi desa. Di sini, Hashirama memiliki mentalitas yang sama. Yang berbeda hanyalah dia tidak melindungi satu klan, tapi satu desa. Tapi attitude-nya sama. Kesetiaannya terhadap satu grup membuatnya rela membunuh sisi lain. Madara sangat pintar. Dia dapat melihat kekurangan dalam manusia dan cukup kuat untuk mengubah dunia menjadi tempat yang dia inginkan. Walaupun kita bisa menyalahkannya karena menurut kita yang dia lakukan salah, dengan membuat semua orang berada di dalam ilusi permanen dalam perdamaian dan mengorbankan kehendak bebas semua orang dalam prosesnya. Kita juga harus menyadari dan menghormati seberapa besar usaha dan passion yang diberikan untuk semua yang dilakukan atas tujuan memberikan semua orang kebahagiaan. Setelah semua yang dirasakannya, dia mendapat kesimpulan tentang sifat dari kehidupan. Dia merangkumnya sendiri dengan sangat bagus. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Madara sadar bahwa dasar dari kehidupan manusia adalah penderitaan dan kenihilan arti. Dia sadar bahkan ketika kedamaian terwujudkan, fakta bahwa seseorang memang harus mati tetap membuat hidup itu sendiri sebagai penderitaan. Solusinya direalisasikan melalui mimpi. Setelah menerima fakta bahwa rasa sakit dan penderitaan tidak dapat dihindari dari realitas, dia mendapat kesimpulan bahwa satu-satunya cara menghindari semua ini adalah melalui ilusi dalam bentuk Tsukuyomi abadi. Dengan jutsu ini, dia bisa memberikan setiap orang realitas yang sempurna. Madara memimpikan dunia di mana anak-anak tidak harus menjadi tentara dan mati di medan perang. Dunia di mana tidak ada rasa sakit dan penderitaan. Dunia di mana hanya ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Dunia dengan penuh kebahagiaan. Perbedaan antara Hashirama dan Madara adalah perdamaian Madara melihat ke belakang, sedangkan Hashirama melihat ke depan. Yang direncanakan Madara adalah membatalkan apa yang tertulis di atas batu tablet yang dia lihat. Pertempuran dan penderitaan tak berujung. Tapi kalau dia mencapai itu, kehendak bebas dari para shinobi akan hilang. Mimpinya melihat ke belakang, karena baginya itu dapat membawa kembali Izuna dan seluruh keluarganya. Rencananya itu membuat kedamaian buatan, atau seperti yang dikatakan Gaara, kedamaian yang lahir akan ilusi. Free will, kehendak bebas, kemampuan untuk membuat pilihan dan hidup sebagaimana yang orang itu inginkan dengan beban dan tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Itu seharusnya inti dari kehidupan manusia, tapi rencana Madara mengambil semua itu, mengambil kebebasan individu dari dunia shinobi. Seperti yang dikatakan Tobirama, membuat semua itu bukanlah keputusannya. Seseorang haruslah diberikan kesempatan yang berasal dari keinginan mereka, sama seperti keinginan Hashirama untuk menghentikan pertempuran antara Uchiha dan Senju. Mimpi Hashirama melihat ke depan. Dia percaya akan shinobi di generasi di masa depan, bukan hanya di Konoha, tapi juga di desa lain. Itachi pernah berkata bahwa orang-orang hidup terikat akan apa yang mereka lihat sebagai hal yang benar, terikat dalam realitas mereka. Madara adalah orang yang seperti ini. Dia tidak bisa melihat dunia di mana dia salah. Dia merasa bahwa mimpinya adalah yang terbaik yang bisa diberikan untuk dunia. Untuk orang yang dibentuk oleh perang dan kematian yang tiada henti, kehilangan keluarga, dan Izuna di dalam pertempuran. Reaksinya untuk menginginkan mimpi abadi itu normal. Rencananya merefleksikan keadaan dari pikirannya. Tapi ketika dia merasa harus memaksakan apa yang dia rasa adalah hal yang benar kepada seluruh dunia dan hampir semua orang tidak setuju dengannya, disitulah dia mulai kehilangan dirinya sendiri. Pikirannya sangat terfokus terhadap tujuannya yang satu ini, di periode yang harusnya tidak ada orang lagi dari masanya yang masih hidup. Semua orang yang dia kenal adalah pion dalam rencananya, dan ini adalah hal yang ironis karena dia juga adalah pion dalam rencana yang lebih besar. Madara ternyata selama ini dipergunakan oleh Zetsu Hitam dan membunuhnya untuk menghidupkan kembali Kaguya. Kematian Madara sangat indah. Dia meninggal di samping Hashirama.
teman lama, rival, seseorang yang dihormati. Yang membuat mereka berbeda hanyalah ideologi. Satu-satunya yang dimiliki Madara yang tidak diambil oleh takdir dan nasib kejam yang dia miliki. Madara mempelajari orang-orang dan mempelajari motivasi dan pemikiran mereka. Dia yang mengajari Obito cara mengontrol orang lain. Dia mengerti dampak dari kesepian jika dikombinasikan dengan kegagalan dan kegelapan. Tapi yang tidak dia sadari, dia adalah korban dari hal yang sama. Dalam kematiannya, Hashirama berkata kepada Madara bahwa dia harusnya bisa menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicapai. Madara ingin mengontrol semua hal. Dia ingin melakukan semuanya dengan tangannya sendiri. Tetapi Madara tidak pernah menerima kegagalan. Dia gagal menyelamatkan saudaranya, gagal menciptakan desa seperti yang dia inginkan, dan dia tidak bisa menerima itu semua. Hashirama memiliki Tobirama yang berkepala dingin di belakangnya untuk membantunya dalam mengambil keputusan. Madara benci memiliki siapapun di belakangnya, dan ini akhirnya yang membuatnya terjatuh dan membuatnya bertarung menghadapi satu orang yang benar-benar mempercayainya. Dan orang itu adalah orang yang terakhir yang berada di sisinya, berada di belakangnya, bahkan dalam kematiannya. Hashirama lah satu-satunya yang mengerti Madara yang sebenarnya. Mereka adalah teman baik yang menjadi korban dari keadaan. Seseorang yang termotivasi untuk mencapai perdamaian, tapi kehilangan arahnya. Dia sampai melakukan hal yang di luar batas kepada seluruh dunia untuk mencapai mimpinya. Tapi setidaknya, dalam kematiannya, dia masih memiliki teman. Madara tidak pernah menuntut nyawa dari Tobirama yang telah membunuh adiknya untuk membuat semuanya adil terhadap Hashirama. Dia tidak mau itu, karena dia tahu seberapa besar rasa sakit yang didapatkan ketika kehilangan saudaranya. Dan dia tidak ingin Hashirama, teman lamanya, mengalami rasa sakit yang sama. Tragedi dan ironi dari semua ini adalah Madara menciptakan perdamaian di dunia shinobi melalui pengejarannya terhadap perdamaian buatan yang membuat semua bangsa-bangsa bersatu dan melawan dirinya. Semua ini memutus siklus penderitaan yang sangat ingin diakhiri. Tapi tidak seperti dia, orang-orang melakukannya dengan cara yang benar. Madara berhasil secara tidak langsung meningkatkan hubungan antar desa dan peradaban yang ada. Dan yang dia lakukan hanyalah memperlihatkan keinginan setiap orang. Dia membuat semua orang sadar untuk tidak peduli akan hal-hal tidak penting yang hanya membawa penderitaan dan rasa sakit. Dia membuat semua orang berfokus terhadap perdamaian. Kalau tidak lihat, ini hal yang sama ketika dia pertama kali bertemu dengan Hashirama. Dan tidak memberitahu klan mereka, membuat mereka bisa bicara satu sama lain, berbagi emosi, tidak peduli akan beban sosial politik. Dan meskipun kepribadian mereka berbeda, dan mereka menganggap diri mereka rival, mereka adalah orang yang paling mengerti satu sama lain. Sejak pertama kali kita melihat Madara, kita dapat merasakan kesedihan berat yang dihadapi. Kita dapat merasakan seberapa besar tragedi yang diderita oleh karakter ini. Dia adalah orang yang sangat hebat dalam apa saja, bahkan dari masa kanak-kanaknya. Dia berbakat dan berkemampuan. Dia sangat mencintai keluarganya. Dia pintar. Dia memiliki integritas dan kehormatan. Dan dia memiliki mimpi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi setiap momen dalam kehidupannya, dia hancur. Dia berhasil bangkit lagi dan dihancurkan lagi. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap saja ada sesuatu yang menghalanginya dan menghancurkannya di akhir. Madara Uchiha adalah salah satu shinobi terbaik. Memiliki mimpi untuk menciptakan kebahagiaan abadi, tapi gagal melihat batas yang dia miliki. Merasa hanya dirinya lah yang bisa merealisasikan perdamaian, dan dia tidak mampu mempercayai orang lain yang membawanya terhadap kejatuhannya. Terima kasih.